kepada Kapolri yang tidak saya hormati, dan mungkin masih banyak lagi orang-orang yang sama dengan saya tidak menghormati Anda. Saya kehabisan kata-kata karena hari ini tanggal 17 Januari 2025 ini saya saksikan sendiri betapa biadabnya anggota Anda di wilayah Kalimantan Timur menggusur lahan kebun yang bibitnya itu dari dinas perkebunan dibantu pemerintah, namun diakui oleh PT BDA yang dikawal oleh anggota BRIMOB. Jadi Anda sebenarnya cukup mudah dengan membabat atau mengambil tindakan tegas memecat para aparat yang kuat, yang bejat tadi. Saya mau kasih tahu yang paling rusak sekarang ini juga polisi. Saya tadi baru bicara, polisi ini lebih rusak daripada zaman-zaman sebelumnya. Yang baik hanya ada 2 polisi saja. Polisi tidur sama Pak Hugeng. Kapolri yang sekarang ini harus segera diganti loh Pak. Polisi ini sebetulnya tidak melindungi rakyat. Malahan pagar makan tanaman. Contoh di Pamekasan, itu rumah milik seseorang, bertahun-tahun lamanya polisi tidak mau mengembalikan, meskipun Mahkamah Agung sudah memberi putusan Enkrah Pamkabeste, putusan mengikat. Di Medan, polisi mengantar orang untuk mengusir si pemilik rumah. Saya berharap 2 ungkapan ini didengar oleh polisi. Polisi itu banyak melakukan langkah-langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Masalah damai itu sering dijual, ya. Terkadang kasus yang tidak boleh didamaikan itu diselesaikan berdasar restoratif justice. Banyak yang tersandra sebenarnya, ya. Tersandra oleh deal dan kerjasama haram dengan orang-orang luar. Maksudnya? Misalnya ada istilah backing. Kalau begitu semua oknum nanti semua polisi itu oknum. 60 tahun kamu punya polisi yang bebal seperti sekarang di Indonesia itu jauh lebih baik daripada polisi tidak ada. Bahwa kepolisian adalah alat negara, ya, dalam hal keamanan dan ketertiban yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Mengayomi masyarakat. Polisi jadi backing tambang, mengayomi pengusaha, alat negara yang ditugaskan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, sekarang sudah melayani para pengusaha tambang. Teman-teman DPR kemana? Bang Nasir Jamil yang foto profil WA-nya bersama Kapolri di mana? Saya heran kalau tidak ada anggota DPR yang berani bicara soal reformasi kepolisian. Hukum bisa dibeli, Pak? Oh iya. Kok nya cepat, Pak? Anda kok baru tanya sekarang? Udah lama nih. Saya pernah diributin orang. Ada seorang menteri lah, nanti sementaranya sebut terakhir, mengirim sebuah karikatur kepada saya. Orang desa datang ke pengadilan. Bapak, tolong saya mohon keadilan datang ke sini. Lalu kata hakimnya apa? Apa kamu minta keadilan ke sini? Keadilan itu di sini dibeli, bukan diminta. Aduh. Itu artinya apa? Memang kesan di Indonesia pengadilan tuh beli. Dan ketika saya men-share itu di Twitter saya, masyarakat ribut. Begini katanya, kelakuannya para pejabat, orang mencari keadilan malah diketawain katanya. Padahal saya ingin memberitahu ke publik bahwa hukum kayak gitu di pengadilan. Lalu satir kan. Yang mengirim gambar itu kepada Pak Menteri juga, namanya Menteri Muhadjir Effendi. Ini Pak, masalah hukum di Indonesia dikritik masyarakat, saya share ke publik gitu. Jadi artinya kalau Mas Dedi bertanya, apa hukum bisa dibeli? Ya bisa dibeli. Bisa dibeli. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak sangat terpojok sekali, jangan berurusan dengan pengadilan. Wow. Ya.
tidak ada pidananya dijadikan pidana bisa. Anda melapor yang sudah dikenal kan di masyarakat, Anda melapor ke polisi misalnya untuk ke pengadilan, ini sudah mulai proses mau ke pengadilan kan ini. Melapor ke polisi sapi hilang satu, nanti harus biayanya untuk ngurus itu 5 sapi lagi. Iya, Lebih baik dah berurusan dengan hukum, hati-hati aja. Ikhlaskan sapinya. Ikhlaskan sapinya. Iya kan waktu itu juga sempat heboh-heboh review apartemen ditangkap ya. Ada teman saya tuh, teman saya dosen. Rumahnya dibongkar orang, di maling lah, di mari, lalu uangnya 50 juta hilang di rumah gitu. Lapor polisi. Malah repot. Harus ini, mana saksinya. Terus pada akhirnya apa? Sudahlah saya enggak ngelapor, berhenti aja. Malah dikejar-kejar. Nggak boleh, kalau sudah melapor harus diteruskan katanya. Kamu berarti memberi keterangan bohong. Akhirnya keluar uang juga. Sudah uangnya hilang, nggak kembali, agar perkatnya selesai kasih uang, udah tutup gitu. Coba. Rugi kan? Iya. Jadi kalau nggak mepet banget, Lo jangan berurusan dengan hukum, polisi, jaksa, hakim gitu. Meskipun sekarang yang sangat parah itu nampaknya peradilan ya. Kalau dari kasus-kasus terakhir tuh di pengadilan. Saya melihat 2 tahun terakhir Kejaksaan Agung udah mulai berbenah, ya polisi juga sudah mulai, belum bagus, masih jauh dari bagus, tapi sudah mulai ada kesadaran itu. maaf nih, Anda sekarang ngomong kok bebas ya? Oh bebas, Pak. Oh bebas ya? Dulu juga kan bebas. Bebas sih. Saya jadi pejabat juga ngomongnya gitu. Dulu, kan makanya sering ke sini dulu Iya, kan. betul, Pak. Ya, kan ngomong aja. Pak apa Mahfud saja. tuh dulu kalau di sini tuh ya, kalau ngomong bebas, semuanya bebas. Yang ribet Bapak yang di sana itu. Saya nggak mau nyebut namanya. Itu yang ribet, yang stres yang ada di situ, yang duduk itu.